ada kewenangan pemerintah daerah. Intinya RJ begitu ya. Okay. Kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan persoalannya secara kekeluargaan. Baik, baik. Kita punya satu pertanyaan lagi dari pesan WhatsApp. Ada Ibu Sri di Makassar. Bagaimana untuk kasus tindak pidana korupsi? Apakah itu juga bisa mendapatkan restoratif justice? Ya. Kalau untuk tindak pidana korupsi, saya kira kalau secara legal formal, memang di dalam perja ini tidak diatur secara jelas. Tetapi saya kira itu tidak bisa di-RJ-kan lah. Gitu ya. Nah, tapi kalau saya boleh melanjutkan terkait dengan penggugat tindak pidana diancam dengan pidana minimal. Dalam permasalahan itu bisa di-RJ-kan karena pada dasarnya ya, bagaimana menciptakan maupun intimidasi. Itu juga bagian daripada pemulihannya sehingga akan menciptakan satu keseimbangan yang pada akhirnya terjadi satu harmoni yang baru di masyarakat yang pada akhirnya kedua pihak ini terkait dengan permasalahan bisa diterima dengan baik di masyarakat kembali. Oke. Suatu saat nanti apakah shelter yang dibentuk oleh teman-teman LBH dan juga paralegal ya Pak ya, ini bisa dibuatkan menjadi sebuah forum resmi mungkin seperti yang ada di beberapa negara di dunia ya. Kalau Belanda kan ada catatan bahwa hampir tidak ada narapidana yang dihukum di lapas ya karena adanya mungkin seperti restoratif justice ini. Di Australia juga seperti itu. Nah, kalau di Indonesia mungkin ada kemungkinan ke sana nggak? Ya, makanya ini kan satu bentuk pembaharuan, makanya kejaksaan sangat mendukung dan mendorong upaya-upaya terkait adanya penguatan terhadap restoratif justice ini sebagai satu inovasi alternatif terkait dengan untuk menghadirkannya kembali keadilan di masyarakat. Mungkin nanti bisa selain ini ada semacam MOU atau program antara mungkin kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan dan lapas gitu ya, dengan pihak pemerintah untuk sama-sama bagaimana membangun satu forum-forum yang bisa ada tumbuh kembangnya RJ di masyarakat di mana itu kita sebagai pihak yang membina dan tentunya nanti berkolaborasi dengan elemen-elemen masyarakat, bisa dengan NGO yang terkait dengan perempuan dan anak dan segala macamnya, yang pada akhirnya memang keadilan itu betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Kan tujuan daripada penegakan hukum itu tadi tidak hanya bicara kepastian hukum saja, tapi juga bicara keadilan. Baik. Membuat harmonisasi ini kemudian menjadi sebuah keseimbangan di masyarakat butuh kerja keras ya. Ada kolaborasi di sini dari LBH Makassar dan juga terakhir mungkin saya cuma mau sampaikan soal pemenjaraan itu sebenarnya bukan hal yang sepanjang pemenjaraan adalah untuk memulihkan, untuk mereintegrasi maka sebenarnya pemenjaraan itu juga bukan hal yang tidak boleh. Dia tetap didorong untuk dilakukan, tapi syaratnya adalah ada reintegrasi di lapas. Saat ini tidak mungkin lapas bisa melakukan reintegrasi dalam keadaan yang overkapasitas. 1.000 perkara nomornya itu di pengadilan negeri. Bagaimana sibuknya? Dampaknya adalah keadilan.